Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaldin Umar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rantai makanan. Nah, teman-teman, pasti teman-teman bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan dan apa saja contoh-contoh dari rantai makanan di setiap ekosistem. Jadi, rantai makanan sendiri merupakan rangkaian linear dari organisme yang saling memakan sehingga energi dan nutrisi berpindah dari satu ke yang berikutnya. Kemudian untuk konsep rantai makanan sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9 dan sekarang membentuk pusat studi ekologi. Sekarang mari kita melihat lebih dekat konsep dan aliran rantai makanan untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi mengalir melalui ekosistem. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rantai makanan adalah suatu sistem di mana nutrisi dan energi dialirkan dari satu organisme ke organisme lain. Sekarang mari kita melihat lebih dekat pada masing-masing bagian dari rantai makanan, mulai dari produsen, dasar, dan bergerak ke konsumen puncak. Yang pertama ada produsen. Rantai makanan dimulai dari produsen utama di pangkalan yang dapat membuat makanan mereka sendiri. Produsen ini disebut autotrof. Autotrof sendiri merupakan suatu yang dapat membuat makanan mereka sendiri menggunakan senyawa organik dari molekul sederhana seperti karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Mereka terdiri dari organisme seperti tanaman, ganggang, atau cyanobacteria yang dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Kemudian konsumen, garis keturunan pertama dari organisme yang memakan langsung produsen primer disebut dengan konsumen primer. Konsumen primer sebagian besar adalah herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Berikutnya adalah konsumen yang memakan konsumen primer yang disebut dengan konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah hewan karnivora, yaitu pemakan daging, lalu datanglah organisme yang memakan organisme lain, yaitu konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah konsumen tersier yang memakan karnivora. Beberapa rantai makanan memiliki level tumbuhan, yaitu konsumen kuaterner yang merupakan karnivora yang memakan konsumen tersier. Organisme ini biasanya berada di puncak rantai makanan dan tidak dimakan lebih lanjut oleh hewan lain. Ini disebut sebagai konsumen puncak. Kemudian ada pengurai. Menariknya, dari suatu kelompok khususnya konsumen yang sering dihilangkan di rantai makanan adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan bangkai dan memperoleh nutrisi dengan memecah bahan organik dalam bangkai atau kotoran. Bahkan, pengurai sering divisualisasikan sebagai memiliki tingkat trofik mereka sendiri. Sebagai kelompok, mereka memakan bangkai dan limbah yang berasal dari organisme lain di berbagai tingkat trofik. Sebagai contoh, pengurai suka memakan bahan tanaman yang membusuk, bangkai kelinci yang setengah dimakan, atau sisa-sisa rusa yang diburu macan tutul. Dengan kata lain, level dekomposer berjalan paralel dengan hierarki standar produsen dan konsumen dalam rantai makanan khas. Kelompok pengurai memainkan peran aktif dalam menjaga ekosistem tetap sehat. Ketika mereka memecah bahan mati dan produk limbah, mereka melepaskan nutrisi yang didaur ulang dan digunakan sebagai blok bangunan oleh produsen utama. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang telah dipaparkan tadi, untuk produsen utama yaitu padi, kemudian untuk konsumen utama yaitu tikus yang memakan tumbuhan, kemudian konsumen sekunder yaitu ular yang memakan tikus, kemudian konsumen tersier. Nah, konsumen tersier ini dapat disebut atau
dapat di